Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ivan di sini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi singkat terkait tentang cabang ilmu mekanika, terkhusus mengenai deskripsi gerak dari suatu benda atau partikel dalam tinjauan koordinat silinder. Jadi pada gambar di samping ini merupakan ilustrasi sederhana dari sebuah koordinat silinder. Misalkan kita memiliki suatu titik partikel di sini yang berwarna hijau, yang dimana partikel ini memiliki jarak sejauh R dari pusat koordinat O. Adapun besaran-besaran yang kita perkenalkan dalam koordinat silinder itu, yang pertama ada Rho, yang merupakan deskripsi atau proyeksi dari partikel hijau ini relatif terhadap bidang XY. Kemudian ada sudut psi, yakni merupakan sudut yang dibentuk oleh besaran Rho relatif terhadap bidang XY. Oke. Adapun vektor-vektor satuan yang mempengaruhi dalam koordinat silinder ini, apabila dalam koordinat kartesian kita mengerti bahwa terdapat vektor satuan I topi untuk arah sumbu X, kemudian ada Y topi untuk arah sumbu Y, sedangkan ada K topi untuk arah sumbu Z. Sedangkan untuk koordinat silinder itu sendiri terdapat 3 buah jenis vektor satuan. Yang pertama itu ada Rho topi, yang kedua itu ada psi topi, dan ada K topi. Kemudian, apabila kita membayangkan partikel ini, dia memiliki posisi Rho yang tetap, tidak berubah, dan juga memiliki ketinggian atau Z yang tetap, tetapi sudutnya itu dia berubah sepanjang waktu. Maka apabila kita memperhitungkan kondisi-kondisi tersebut, maka nantinya kita akan mendapatkan gambaran pergerakan partikel tersebut itu akan menyerupai sebuah bangun silinder. Itulah kenapa dikatakan bahwa koordinat ini merupakan koordinat silinder. Kemudian, secara lebih lanjut, kita akan mencari hubungan antara besaran-besaran dari koordinat kartesian, yakni X, Y, dan Z, dan hubungannya dengan besaran-besaran yang berada pada koordinat silinder, yakni sudut psi, Rho, dan ketinggiannya itu adalah Z. Kita lihat bahwa pada bidang XY di sini, kita mengetahui dengan menggunakan pemahaman trigonometri sederhana, maka kita akan memperoleh bahwa panjang dari X ini sebagai hubungan dari sudut psi dan Rho, yakni adalah X sama dengan Rho cos psi. Adapun untuk panjang Y ini dapat dituliskan Y sama dengan Rho sin psi. Tetapi untuk ketinggian partikelnya dia tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, Z-nya akan sama dengan Z itu sendiri. Secara lebih lanjut, kita dapat mengetahui berapa besar dari Rho ini, yakni Rho sama dengan akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Adapun sudut psi ini dapat kita dekati dengan cara psi sama dengan arkus tangan dari Y dibagi dengan X. Setelah menentukan hubungan antara koordinat kartesian X, Y, Z dengan koordinat silinder Rho dan psi, sekarang kita akan mencoba untuk menentukan komponen-komponen pada vektor satuan untuk koordinat silinder. Yang pertama, berdasarkan pemahaman kita mengenai vektor, yakni vektor itu merupakan secara matematis ya, vektor A merupakan besarnya vektor A dikalikan dengan vektor satuan A. Apabila kita aplikasikan,
pada vektor satuan rotopi, maka bisa kita tuliskan rotopi sama dengan vektor rho dibagi dengan besar vektor rho. Karena kita ketahui bahwa komponen dari vektor rho itu tak lain adalah xi tambah yj, maka dengan melakukan substitusi nilai x dan nilai y yang telah kita peroleh, maka akan kita dapatkan bahwa nilai dari komponen vektor satuan rotopi yakni adalah cos psi ditambah dengan sin psi. Selanjutnya, dengan menggunakan pemahaman yang sama, maka akan kita peroleh komponen vektor satuan psi topi yakni minus sin psi ditambah dengan cos psi j. Sedangkan untuk vektor satuan katopi itu dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Kemudian, hal yang terpenting terkait tentang merumuskan pergerakan partikel dari sebuah koordinat silinder, yakni kita akan mencari turunan pertama ketiga vektor satuan ini terhadap waktu. Untuk yang pertama, apabila kita mencari turunan dari rotopi terhadap waktu atau secara matematis dituliskan d rotopi dt, maka dengan menggunakan aturan rantai ya dari teorema turunan, maka nilai dari d rotopi dt itu bisa saya tuliskan ke dalam bentuk d rotopi d psi dikali dengan d psi d topi. Ya. Karena kita ketahui bahwa d psi dt itu merupakan turunan pertama komponen psi terhadap waktu, maka bisa kita tuliskan ke dalam bentuk psi dot. Oke. Adapun turunan dari d rotopi d psi, maka kita menurunkan besaran rotopi ini terhadap sudut psi. Maka nanti kita akan peroleh minus sin psi i ditambah cos psi j topi. Oleh karena itu, turunan dari d rotopi d psi tak lain merupakan psi topi. Selanjutnya, untuk turunan vektor satuan psi topi terhadap waktu, dengan menggunakan konsep yang sama, maka nanti kita akan menemukan bahwa hasil dari d psi topi dt tak lain merupakan minus psi dot dikalikan dengan rho topi. Sedangkan untuk dk topi dt tentunya dia akan bernilai sama dengan 0. Karena kita telah mengetahui komponen vektor satuan dari koordinat silinder, maka sekarang kita akan menyebarkan terkait tentang bagaimana menentukan vektor kecepatan dan percepatan dari sebuah partikel atau benda yang bergerak dalam koordinat silinder. Jadi langkah pertama kita akan menentukan terlebih dahulu komponen vektor posisi dari partikel tersebut. Yakni kita dapat tuliskan ke dalam bentuk vektor R sama dengan rho topi ditambah dengan z topi. Jadi ini adalah persamaan posisi dari suatu benda yang berada pada koordinat silinder. Sekarang kita akan menentukan bagaimana komponen kecepatan partikelnya. Kita ketahui bahwa kecepatan itu tak lain merupakan perubahan posisi terhadap waktu. Kaitannya dengan hal ini, maka vektor kecepatan v tak lain merupakan turunan pertama dari vektor posisi r terhadap waktu. Dengan menyubstitusi nilai vektor r yang telah kita peroleh di atas ke persamaan di bawah, maka kita dapat menuliskan hasil dari turunan dr vektor r ya, d vektor r dt itu dengan menggunakan aturan rantai, maka akan kita peroleh nilai rho dot rho topi ditambah rho topi dot
ditambah Z dot K topi ditambah Z K topi dot. Adapun hal ini kita peroleh dengan menggunakan aturan rantai ya. Misalkan untuk dua variabel pertama ini ada row dan row topi. Berarti kita turunkan dulu row-nya, kemudian row topinya kita buat konstan. Selanjutnya row-nya kita konstankan, kemudian row topinya kita turunkan. Maka nanti akan kita peroleh row dot row topi ditambah row topi dot. Oke, begitupun juga dengan suku kedua. Z-nya kita turunkan, kemudian K topinya kita buat konstan, maka akan kita peroleh Z dot K topi, kemudian ditambah dengan Z-nya lagi yang kita konstankan, tetapi K topinya yang kita turunkan. Maka akan kita peroleh ditambah Z K topi dot. Mengingat bahwa turunan pertama vektor satuan row topi terhadap waktu adalah si dot si topi, kemudian turunan pertama vektor satuan si topi terhadap waktu yakni minus si dot row topi, dan dk topi dt itu bernilai sama dengan 0, maka nilai atau komponen dari vektor kecepatan dari partikel tersebut dapat kita sederhanakan menjadi rho dot rho topi ditambah rho si dot si topi ditambah dengan z dot k topi. Jadi inilah persamaan vektor kecepatan dari suatu partikel yang bergerak dalam sistem koordinat silinder. Berdasarkan persamaan vektor kecepatan ini, maka kita bisa membagi terdiri atas beberapa komponen, yakni komponen kecepatan rho, yakni rho topi, sedangkan komponen kecepatan psi, yakni rho dikali dengan si dot, sedangkan komponen kecepatan z tak lain merupakan z dot atau dz dt. Jadi sebagai memperjelas ya, apabila kita menemukan variabel lalu ada titik di atasnya dot, berarti itu merupakan fungsi turunan. Seperti rho dot itu berarti d rho dt. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita menentukan komponen percepatan dari partikelnya? Dengan cara yang sama, maka kita cukup menurunkan persamaan vektor kecepatan yang telah kita peroleh terhadap waktu. Maka nanti kita akan menurunkan 3 buah suku yang terdiri atas 7 buah variabel, oke? Dengan menggunakan aturan rantai yang seperti kita lakukan pada menentukan komponen kecepatan, lalu dengan mempertimbangkan vektor-vektor satuan yang telah kita tentukan, maka akan kita peroleh persamaan vektor percepatan partikel yang bergerak dalam koordinat silinder itu adalah sebagai berikut. Oke, sama halnya dengan komponen kecepatan, berarti pada komponen percepatan juga dia juga memiliki 3 buah komponen ya, yakni komponen pada arah rho topi kepercepatannya, kemudian komponen percepatan pada arah psi topi, dan komponen percepatan dalam arah k topi. Baiklah, kalau begitu sekian informasi singkat terkait tentang bagaimana cara mendeskripsikan gerak suatu partikel dalam sistem koordinat silinder. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.